itu. Untuk hari ini kita akan bahas akuntansi perpajakan. Masih sharing mengenai pengajuan judul riset Anda untuk bahan skripsi. Kemudian kalau tidak ada, nanti disambung dengan pembahasan mengenai rekonsiliasi fiskal ya. Bagaimana cara dan langkah-langkah untuk membuat laporan rekonsiliasi fiskal untuk perusahaan atau corporate yang nanti akan berkaitan dengan print profit tax ya. Nanti akan kaitannya untuk rekonsiliasi fiskal adalah menggabungkan konsep akuntansi dan konsep perpajakan ya. Nanti akan berkaitan dengan semua kewajiban perpajakan yang akan dikenakan oleh kepada perusahaan atau corporate ya. Nah, sekarang siapa yang mau ini lagi dulu untuk sharing season dulu untuk judul pengajuan? Mana yang masih penasaran, masih yang belum mengenal inspirasi, silahkan. Siapa? Silahkan aja langsung. Yang udah kemarin, udah. Siapa? Silahkan aja. Siapa yang mau? Atau saya absen satu-satu nih. Wenda kemarin udah ya, Wen? Oke, Ya, Maya Aropah. Udah kemarin atau nggak ada kemarin? masih di jalan. Masih di jalan. Yusi ya. udah belum kemarin? Udah, Pak. Asri? Belum, Pak. Apa Asri judulnya? Judulnya teh pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah, Pak. Pengaruh bea balik motor sama Asri ya? Iya, Pak. Asri. Asri. Saya lihat dulu. Mana ini? Oke. Asri, analisis kontribusi di sini, Wan? Iya, yang keduanya, Pak. Yang keduanya, Ya. pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap ini sebenarnya judul ini, Sri ya, Asri. Iya, Pak. Sekarang saya tanya ke kamu deh, kira-kira menurut kamu sendiri nih sebelum diteliti, ada nggak pengaruhnya kira-kira? Berpengaruh, Pak. Nah, kalau misalkan sudah ada jawabannya, kenapa diteliti lagi, gitu kan? Nah, dan ini juga sebenarnya tidak apa, walaupun emang akan berkaitan, tapi sebenarnya kan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama itu sebenarnya pajak provinsi. Cuma ada bagian yang nanti akan diserahkan oleh provinsi kepada Kabupaten Sumedang. Jadi sebenarnya ini masuknya pajak provinsi. Kalau dikaitkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang sih ada, cuma tidak berkaitan langsung kalau PKB dan BPNKB-nya. Dan kalau jawabannya asli tadi udah ada pengaruhnya, nah apa yang diteliti lagi? Kan udah pasti ya ada pengaruhnya ya. Ya. Nah, jadi kepada yang lain juga, kalau misalkan toh
perkiraan jawaban kita sudah memenuhi, ya ngapain lagi kita teliti, gitu kan? Lebih baik cari lagi variabel-variabel lain yang kemungkinan jawabannya masih belum pasti, gitu ya. Nah itu misalnya ya itu ya. Misalkan kalau dikaitkan misalkan pengaruh penjualan motor di Sumedang terhadap pajak kendaraan motornya apakah sama apa tidak kan nah, itu belum tentu kan. Apakah penjualan naik pajaknya naik kan harusnya mesti naik tapi kan belum tentu kan gitu ya. Nah karena apakah patuh atau Ya, tidak Pak. kan gitu. Nah itu kayak nah, coba dikaji lagi ya Sri yang ini ya. Oke, Ya, Sartika Pak. udah ya yang asli. Sartika gimana Sartika? Belum, Pak. Belum. Apa Sartika? Judulnya diganti, Pak. Bentar. Tadinya apa Sartika? Tadinya tentang e-filing, Pak. E-filing. Banyak juga yang e-filing ya. Iya. Kelihatan nggak ini screenshot-nya? Kelihatan, Pak. Ya, yang ini tadi judulnya tadinya ini ya, e-filing, Iya, Pak. registrasi e-filing terhadap pelaksanaan generalisasi. Oke nih bagus. Kalau judul yang ini oke nih. Cuma ya variabel lumayan banyak. 1, 2, 3, 4. Ada 3 variabel X-nya ada 3, lalu Y-nya 1. Banyak banget. Kalau sanggup nggak masalah. Kalau tidak ya dibuang variabel X-nya 2 atau 1. Ini oke nih. Cuma untuk menusan kepuasan generasi milenial ini perlu apa indikator kamu kayak generasi milenial dalam perpajakan? Nah, berarti kan WP-nya dipilah nih. Iya. Siapa nih generasi milenial? Nah, kamu teori siapa yang kamu pakai untuk generasi milenial? Walaupun di sininya mah kepuasan ya, variabel apa? Variabel Y-nya kepuasan, itu kan teori kepuasan. Cuma generasi milenialnya kamu harus pakai indikator yang jelas. Apakah generasi Z, di mana generasi Z itu kan WP yang tahun kelahirannya di atas 2000, tahun 2000 kan gitu ya. Apakah generasi milenialnya adalah para startup kah atau gimana? Nah ini yang perlu. Ini udah bagus sebenarnya. Tadi kamu mau ganti dengan apa? Ini, Pak, bentar. Pengaruh pengetahuan pajak dan sistem aplikasi pajak daerah online, Siapdol terhadap kepatuhan wajib pajak penerangan jalan umum di Kabupaten Sumedang. Oke juga itu. Cuma penerangan jalan umum kan sifatnya oleh PLN. Iya. Nah, oke juga. Kalau penerangan jalan umum sebenarnya tidak ada masalah untuk kepatuhan ya. Coba kenapa Sartika tidak ada masalah? Kamu tahu nggak bagaimana pemungutan pajak kendaraan jalan umum? Nggak tahu ya? PPJU ya? Nah, PPJU itu kepatuhannya pasti 100%. Kenapa? Karena pajaknya dipungut pada saat pembayaran rekening listrik. Jadi kalau mau bayar nih, misalkan Sartika bayar listrik bulan Oktober kemarin adalah 200.000. Nah, 200.000 itu bukan pemakaian listrik total, tetapi salah satunya ada pajak kalau nggak salah 10-15% deh. Itu bayar PPJU. Nah, jadi tidak pemakaiannya total bahwa 200.000 bayar listrik doang, enggak, ada PPJU di sana. Jadi yang mungutnya ada PLN, nanti dari PLN diserahkan ke kas daerah berdasarkan jumlah pelanggan listrik di masing-masing kabupaten kotanya. Jadi kalau untuk PPJU dari segi kepatuhan saya rasa 100%. Karena orang bayar listrik ya pasti bayar juga PPJU. Termasuk juga yang nunggak ya pasti bayar PPJU.
Iya. Justru kalau menurut Bapak bagusan yang ini. Tinggal nanti di apa sih variabel X-nya dibuang jangan terlalu banyak. Iya. Misalkan hanya sistem registrasi terhadap kepuasan generasi milenial. Boleh. Ini kan referensinya udah ada kan? Udah, Pak. Jadi pakai teknologi existing model ya. Kemudian dari kepatuhan kepuasan ini. Di sini kepuasan, tapi di sini teori kepatuhan. Judul yang kedua itu, Pak. Bukan yang pertama. Di sini yang kepuasan, tapi di teori di sininya kepatuhan. Berarti itu bukan kepuasan, berarti kepatuhan kali. Iya. Nah, ini udah ada tuh. Yang kedua apa di sini? Sistem pemahaman efektif sosialisasi perpajakan terhadap bebas penggunaan e-filing. Nah, ini oke juga. Cuma mungkin KPP-nya udah siap belum? Atau kamunya udah pernah ke KPP belum? Belum, Pak. Baru mau ke sana. Jadi dua judul ini saya rasa oke, cuma emang terlalu banyak. Apa ya, kalau sanggup nggak masalah ya. Iya. Ini variabelnya cukup 2 atau 3 lah. Apa saya pengen semuanya oke. Asal kamu siap aja dengan berbagai banyak variabel ya. Iya. Kayak gitu ya, artinya justru coba pertimbangkan yang 1, 2 inilah. Tinggal Iya, Pak. kurangi variabel X-nya aja. Ya. Iya, Pak. Oke. Oke, berikutnya siapa lagi nih? Ay Anita Kawin udah ya? Belum, Pak. Apa Ay Anita? Judulnya Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Itu di objeknya di mana rencana? Di Samsat, Pak. Kepatuhan, pengaruh Wajib. kebijakan pemutihan pajak kendaraan motor, kesadaran wajib pajak, dan ini banyak banget X ada 4 ya? X-nya 3, Y-nya 1 ya? Oh. Ya terserah, kalau saya mah oke. Kalau bagus ini oke. Kalau dikurangi gimana, Pak? Ya terserah, mau X-nya. variabel X-nya aja kurangi. Apakah mau kesadarannya dihilangkan atau kualitas pelayanannya dihilangkan? Kalau pemutihan itu apa itu? Pemutihan itu sama dengan ini ya, apa bebas denda ya? Iya. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan itu apa sih? Ada keringanan dalam membayar pajak, Pak. Ya kayak misalkan ya tadi pembebasan denda ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, boleh salah satu aja nih dibilangkan apakah mau pakai pemutihan dan kualitas, apa kesadarannya dihilangkan, atau mau pemutihan dan kesadaran, terserah. Iya, Oke Pak. nih. Ya. Oke. Berikutnya siapa lagi? Ranti udah kemarin ya, walaupun lewat ini. Ya, Pri. Neneng Ayu gimana Neneng Ayu? Neng, Ada, Pak. apa? Neng. Efektivitas dan kepuasan kualitas pelayanan program e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kebanyakan di Samsat. Ini banyak pacarnya di Samsat atau gimana ya? Enggak, Pak. Banyak di Samsat nih masuknya. Nah, ini efektivitas dan kualitas kepuasan pelayanan program Samsat. Oke, ini cuma mungkin, nah ini untuk efektivitas dan kualitas, berarti ya 2 variabel ya. Iya, Pak. Efektivitas dan kualitas terhadap kepatuhan. Oke, ini. Terus, Pak, ada lagi buat cadangannya. Apa? Tapi nggak ditulis, nggak ditulis di situ. Apa?
Judulnya teh penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar PKB bagi wajib pajak pada kantor Samsat Sumedang. Penerapan apa? Penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar PKB bagi wajib pajak pada kantor Samsat Sumedang. Sama juga sih. Pengaruh sanksi yang itu ya terhadap kepatuhan sama aja sih. Ya, Kalau Pak. Bapak cenderungnya lebih bagus yang ini. Simpanisasi manunggal. Yang pertama, Pak. Kecenderungan Bapak sih bagusnya yang ini. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Oke, berikutnya siapa lagi? Gian. Gak ada Gian? Ada, Pak. Gian gimana? Udah kemarin? Belum, Pak. Apa kamu judulnya? Ya, bentar, Pak. Analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji pegawai pada PLN PT Persero Tanjung Sari, Pak. Analisis perhitungan? Bukan yang itu, Pak. Ini apa? Sirawing itu apa sih? Ya apa tadi? Gian apa Gian? Perhitungan Analisis PPh. perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji pegawai pada PLN PT Persero Tanjung Sari, Pak. Oke, ngitung PPh 21 karyawan, cuma PLN-nya mau nggak dia buka datanya? Pastiin dulu. Iya, Pak, ada ini, Pak, kenalan, Pak. Iya, ada kenalan kan belum tentu. Ya oke aja, tapi pastikan dulu ya. Oh iya, Pak. Udah bisa, oke. Ya, Iya, Pak. kan banyak kan dan berkaitan dengan dapurnya orang biasanya. Ya. Iya, Pak. Oke, siapa lagi? Rafif, gimana Rafif? Udah, Pak. Udah. Ya, minggu kemarin. Ya, Hani udah ya. Devi, Wulandari udah. Belum, Pak. Apa Dev? Judulnya Dev? Hani kayak murung, Hani. Emang nggak cerah di sana, di Cimalaka? Cerah, Pak. Cerah. Oke, Dev. Apa judulnya, Dev? Tapi judulnya diganti, Pak. Emang belum apa-apa udah diganti lagi, kenapa nih? Devi. Yang ini efektif pelaksanaan penyeluruhan perpajakan melalui webinar dengan aplikasi Zoom. Ini ya, Dev? Iya, tapi ya jadi diganti. Jadi apa, Dev? Jadi pengaruh, efektivitas, kontribusi, dan potensi pajak penerangan jalan Ya. terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumedang. Bagus itu, tapi jawabannya ada pengaruhnya nggak kira-kira? Sepertinya ada. Kenapa tadi? Jadi kalau misalkan jawaban itu kan kayak itu kontribusi pasti ada ya. Jadi coba hindari judul-judul yang jawabannya sudah kemungkinan pasti gitu kan. Jadi ya ngapain diteliti lagi gitu kan. Coba ini yang terbaru kayak gini apa? Pengaruh pelayanan pengaruh penerapan penerapan pajak parkir berlangganan tuh terhadap pendapatan apakah ada atau tidak, walaupun sih emang bisa diketahuinya nanti itu di 2020
2 ya. Itu yang baru tuh penerapan parkir berlangganan tuh di parkir jalanan umum. Kira-kira bisa nggak tuh? Sama ininya mah ke PAD ya, atau ke penerimaan pajak parkir aja. Jadi pengaruh penerapan parkir berlangganan terhadap tadi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Sumedang. Coba tuh kan yang baru tuh, itu kalau nggak salah tahun ini ya diberlakukannya ya. Nah coba tuh, kan nanti hasilnya akan kelihatan di tahun berikutnya, di tahun 2022 tuh. Ada nggak pengaruhnya? Atau misalkan sama aja? Kalau sama aja percuma dong parkir belakangan digembar-gemborkan kalau misalkan tidak ada pengaruhnya sama sekali, ada pajak parkir tetap. Coba yang itu. Yang intinya gini Dev, intinya penelitian yang memerlukan kasus yang memerlukan atau misalkan problem yang memerlukan jawaban yang harus diteliti dulu. Kalau yang tadi kan kata kamu pengaruh kontribusi terhadap pajak ini terhadap ini pasti ada kan pengaruhnya itu pasti gitu kan. Nah, ngapain diteliti lagi? Ya, coba deh yang lainnya lagi. Ya, atau yang tadi mau penerapan pakai berlangganan terhadap penerimaan atau oke, karena itu masih baru. Bisa aja nanti dikaji juga oleh Pemda. Ya, Dev. Ada yang mau tanyakan lagi nggak, Dev? Sudah, Pak. Oke. Devi udah. Silva gimana, Sil? Ya, sampai udah. Udah. Belum, Pak. Silva apa, Sil? Yang Silva teh, Pak, pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan SAMSA terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Samsat lagi dong. Iya, Pak. itu nuju sekarang. Yang pertama, Pak. Oke, yang pertama oke. Oke. Kalau buat yang kedua, Pak, buat cadangan. Ya itu udah pasti ya, patuh ya pasti pajaknya naik lah. Jadi nggak perlu diteliti lagi itu mah. Kalau patuh ya pasti pajaknya ada dong. Ini berpengaruh kan. Nah, justru yang bagus yang satu aja. Ya. Oke, berikutnya. Siapa ya? Gimana, ada yang mau ini nggak? Winda baru nongol, Winda. Pak, yang Galuh, Pak. Galuh. Oke, Galuh. Kita lihat yang Galuh. Galuh. Dampak penerapan pajak pertambahan nilai terhadap efektivitas transaksi perdagangan WM. Oke, cuma efektivitas transaksi perdagangan ini siapa yang nanti respondennya? Korespondennya paling ini Pak, kayak yang bisnis online gitu. Yang Ya pasti kan harus bisnis online kan, transaksinya sistem elektronik kan. Cuma kamu sudah punya enggak gitu kan? Respondennya itu yang akan diteliti. Karena nanti juga itu akan berkaitan dengan persepsi dari para pengguna e-commerce ini. Walaupun sekarang lumayan agak ini ya, pemerintah juga lumayan agak mengejar targetnya sangat besar juga ya. Kemarin kan terjadi keluhan-keluhan ya dari para penjual e-commerce. Bahkan ada yang sampai ditagih sampai 35 juta gitu ya.
oleh pemerintah itu akan sangat ramai kemarin-kemarin ya. Sekarang ini sangat ramai. Ini bagus kenapa? Cuma kamu harus menentukan dulu sudah siap, harus diprediksi dulu respondennya siapa, yang e-commerce-nya bisa nggak dan benar-benar pelaku bukan kan gitu ya. Iya Pak. Ini judul oke, cuma tadi tentukan dulu respondennya. Dan yang e-commerce yang tidak hanya e-commerce yang hanya penjual biasa, tapi e-commerce yang benar-benar dikenakan pajak pertambahan nilai tadi, PPN. Iya Pak. Nah itu aja lu. Ada lagi yang mau tanyakan lu? Atau ada alternatif lain kamu? Kalau e-commerce-nya dari luar Sumedang boleh nggak Pak? Ya nggak masalah. Nggak masalah. Kan nggak masalah di sini mah. Yang penting kan e-commerce-nya itu ya. Nggak masalah. Lebih mau se-Indonesia lebih baik. Ya iya kan? Nanti kan judul penelitian kamu bisa digeneralisasi se-Indonesia kan gitu. Iya benar. Iya, lebih luas, respondennya lebih bagus lagi. Ya. Ya. Oke, Apakah Pak. sedunia lebih bagus? Ya. Jadi semakin luas responden kamu yang kamu pilih tidak kewilayahan atau misalkan tadi wilayahnya lebih cakupannya lebih bagus. Nanti mengeneralisir hasil penelitiannya akan lebih mudah generalisasinya, misalkan se-Indonesia atau seperti Jawa Barat atau gimana kan ya. Cuma jangan sampai misalkan kamu meneliti di Purwakarta tapi kamu judulnya Sumedang, ya jangan ya bilang aja Purwakarta gitu kan, misalkan pelaku-pelaku e-commerce di Kabupaten Purwakarta kan bisa kayak gitu ya. Luas tidak mesti harus Sumedang kok. Atau kamu siapa, saya mau di Papua, ya silakan, ada nggak pelaku e-commerce di Papua kan gitu ya. Ini oke ya. Judul yang mana, yang kedua apa? Nggak ada Pak. Ya oke, ini tinggal kamu tadi menentukan e-commerce yang kalau sudah punya bahan e-commerce-nya ya oke. Respondennya udah oke ya siap. Tinggal susun proposal. Ya. Oke Pak. Oke, siapa lagi? Siapa? Silakan. Pindah mau? Pak. Ya. Bisa gak? Ini Pak mau nanya. Ya. Bisa gak kalau judulnya pengaruh stres kerja gitu terhadap kinerja karyawan? Ya itu ke manajemen banget ya. Ya jadi penelitian oke. Ingat ya, ini kalau saya konteksnya kalau untuk penelitian oke. Itu judul bisa masuk ya, stres kerja. Kalau nggak salah tahun kemarin juga saya meneliti itu stres kerja. Manajemen gitu ya. Ada tuh judulnya persis banget seperti kamu. Ya. Jadi secara penelitian oke, tidak ada masalah. Itu kan stres kerja variabelnya dan apa? Y-nya apa? Terhadap kinerja karyawan. Nah, kinerja ya. Ya berarti kan stres kerja dan kinerja kan gitu ya, variabel X dan Y-nya. Ya. Secara penelitian oke, cuma kalau misalkan bicara akuntansi nggak masuk sama sekali, gitu kan? Iya ada yang kita tapi tentang PBB. Kata Bapak nggak bisa ya? Ya dicobalah kalau misalkan. Ya lebih baik PBB kalau toh tidak ada bakat PBB tapi bisa dimodif seperti apa ya silahkan. Iya. Yang satunya yang judulnya pengaruh pengetahuan perpajakan Pak dan pendapat wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Babakan Sari. Di Desa Babakan Sari emang ada? Gak tahu Pak, mau dicari juga. Di Majalengka Pak gitu. Oh di Majalengka. Ya. Ya kenapa? Kalau gitu saya mah pengennya kalau misalnya kayak gitu tuh sekabupaten aja Majalengka. Oh, berarti nyarinya di KPP apa gitu? Ya nggak KPP, itu mah ke Bapenda. Kan pajak PBB mah nggak ke KPP, kan pajak daerah.
Oh, berarti nyanyinya ke Bapenda ya, Pak ya? Iya. Cuma kalau pesan Majalengka kan lebih bagus. Ya. Iya, Pak. Oke. Next, siapa lagi nih yang mau konfirmasi sharing? Yang Nopal, Pak. Coba. Yang mau nanya. Ya, Nopal dulu deh, Nopal apa Nopal? Nanti Yang ya, Nopal dulu. Noval. Analisis penerapan tax planning. Oke nih. Corporate siapa nih yang dia ini, Jen? Untuk perdana foto grup, Pak. Oke. Asal di corporate-nya ada brand profit tax-nya, ada kan? Ada. Nah, ya oke nih. Jadi yang Tax di planning. pusatnya ini, yang di Bandung, nggak apa-apa kan? Oke, saya rasa oke. Tax planning kan, analisis penerapan perencanaan pajak dan tax planning dalam upaya. Oke. Ya. Jadi kan ini memperkirakan, kan pada akhirnya nanti bisa memperkirakan beban pajaknya kan. Artinya Ya, Pak. sebisa mungkin bisa lebih minimal kan gitu ya. Oke. Nova. Siap. Oke, berikutnya siapa? Yang. Apa Yang? Silakan Yang. Ya kan kemarin udah ditanya, kan kemarin yang yang ke GC Bapak itu UMKM. Nah, mau digantikan kemarin. Ya. Nah, udah ada kemarin pengen pajak reklame dan sekarang udah ada judulnya itu analisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame terhadap PAD. Nah, itu bisa nggak, Pak? Bisa secara judul ya, secara penelitian oke, bisa. Ringan banget pada penelitian itu ya. Hanya nanti menghitung kontribusi dan efektivitasnya ya, target dan kontribusinya berapa persen kan gitu ya. Mudah banget sebenarnya itu. Kata menurut Bapak itu oke dari segi penelitian dan mudah banget. Cuma antisipasinya adalah yang harus safety judul yang kedua. Takutnya nanti di tim DPPTA, ini mah terlalu mudah, misalkan. Ya, kan nanti ya biasanya diajukan sama ke Kaprodi kan judul itu kan. Terus nanti di iya Pak, kemarin udah sempat tanya-tanya sama Pak Panji. Terus katanya oke, ini judul bisa katanya gitu. Iya pasti bisa karena emang mudah itu. Ya pokoknya itu bisa yang kontribusi pajak reklame. Cuma mungkin tadi kalau misalkan toh nanti ada ini paling durasi tahunnya aja diperbanyak 5 tahun sampai 10 tahun misalnya. Nah iya Pak, ini rumusan masalahnya tuh kemarin tuh baru 4 tahun ke belakang, jadi 2000. Nanggung kalau 4 tahun, Neng. Ya Pak? Nanggung kalau 4 tahun. Kalau mau minimal 5 atau 8 tahun. Kalau misalkan periodisasi tren, itu baiknya adalah 8 tahun ke atas. Nah, karena di sana tingkat kestabilannya kan oke. Dan problemnya adalah yang ini ya, kan 2 tahun ke belakang ini kan kondisi pandemi. Nah, ada situasi abnormal. Ya, jadi ada situasi abnormal ya. Nah, jadi nggak bisa kalau misalkan tahun 2020, 2021 dijadikan tolak ukur karena situasinya pandemik. Jadi kamu harus ngambil data-data di bawahnya. Ya tadi kalau saya saran Bapak adalah 8 tahun tetapi tidak membawa 2020 dan 2021. Ya. Baik, Pak. Oke, gitu ya, Yang. Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi, silakan. Pak, saya Pak. Yuk, silakan siapa? Heni Pak. Ya, Heni malah Hayati. Iya, Pak, kan
Ya. mirip kayak yang tadi, kayak yang Iyang. Cuma saya mah ke pajak Yang ini? restorannya. Iya, bukan. Oh, bukan yang tadi judulnya yang baru. Yang mirip ke Iyang yang tadi ditanyakan. Itu bisa Pak restorannya? Emang sih terlalu mudah. Cuma saya lebih paham ke yang judul yang ini, Pak. Boleh. Nah, ini 2019 2020 sama yang dengan yang. Lebih mirip. Atau diganti lagi, Pak? Cari cadangan lagi deh. Cadangan lagi ya, Pak. Tapi boleh ke pajak restoran lagi? Boleh. Boleh. Begitu. Oh iya, siap. Ya, boleh ini. Oke ya. Oke, ada yang lain? Pak. Juraini. Iya. Ya, Mau kenapa? Mau nanya yang buat yang judul yang pertama itu menurut Bapak bagaimana ya? Yang efektivitas pelaksanaan pembebasan atau pengaplikasi dana Nah, pajak? efektivitas kayak gitu pada mudah semua ya kan ngitung ya sebenarnya itu. Oh. Jadi gini, bukan Bapak tidak oke itu boleh. Jadi secara ini oke gitu ya. Tapi saran Bapak siapkan cadangannya gitu aja. Ya, takutnya nanti di tim ya, yang ini bukan Juraini. Iya, Pak. Efektivitas pelaksanaan pembebasan sanksi denda pajak bea balik nama kendaraan di Sumedang. Oke, gitu. Cuma nanti durasi tahunnya aja banyakkan. Kemudian juga siapkan aja alternatif cadangan judulnya ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi nggak? Pak mau tanya. Ya, silakan siapa? Puji, Pak. Oke, Ji, gimana Ji? Yang Puji itu Kalau apa? judulnya optimalisasi pemungutan pajak restoran pada masa pandemi COVID-19 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang. Optimalisasi pemungutan pajak restoran ini ya? Iya, Pak. Boleh. Ini ada masa pandemik ya? Iya, Pak. Ya silahkan optimalisasi pemungutan pajak restoran pada masa. Jadi kan ini lebih nanti akhirnya menerangkan strategi ya. Bagaimana strategi dalam masa pandemik gitu ya. Walaupun sebenarnya restoran banyak yang nutup ya. Iya. Ya dicoba aja. Coba ya. Iya, Pak. Oke, siapa lagi? Winda, ada lagi Winda? Raisen tadi? Ya. Judul yang Apa? judul yang pertama Pak gimana? Yang di Samsat. Winda. Winda ya? Ya, Pak. Samsat mana, Win? Sumedang, Pak. Kayaknya Samsat Subang. Enggak, Pak, jauh. Jauh Subang, jauh Sumedang. Jauh Subang, Bapak, dari Winda mah. Tanjung Siang ngecaket tuh, Win. Caket ke Sumedang. Kesadaran wajib pajak dan perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar. Oke. Kalau judul ini banyak dan pasti referensinya banyak. Iya, Pak. Mungkin nanti rank ininya aja, calon respondennya aja diperluas Kabupaten Sumedang. Ya. Oke, Win. Oke, ada lagi nggak yang lain? Pak. Ya, silakan. Siapa? Jihan. Jihan. Kan yang Jihan. Gimana Jihan? Kan yang Jihan parkir berlangganan ya. Itu Pak objeknya di Bapeda atau di Dinas Perhubungan?
Jihan yang mana Jihan di sini mah? Jihan mana ini teh? Ada Pak Jihan Pera Pahira. Oh, Jihan Pera. Jihan AKC, bukan Jihan Resma. Baru. Ini kepuasan retribusi arahnya kemana ini? Coba, kalau yang berbicara kepuasan, siapa yang akan persepsinya siapa dia? Fiskus, pemungut, atau pembayar? Ini mah kayak yang tadi justru ya, Itu, saya Pak. saranin ya, parkir berlangganan ini ya. Pembayar, Pak. Iya. Kalau menurut saya, Iya. Jangan ke efektivitas dan kepuasan. Jadi gimana? Terhadap pelayanan parkir berlangganan gitu aja harusnya. Jangan ke penerimaan pajak PDAD-nya. Jadi kamu coba kaji dari sisi hasil output dari segi pelayanan parkirnya. Oh. Jadi saya sisi gini, efektivitas pelayanan parkir berlangganan terhadap kepuasan pelayanan parkir, kepuasan pelayanan parkir terhadap kepuasan warga masyarakat terhadap pelayanan parkir gitu aja. Jadi kalau tadi kan berbicara tentang penerapan parkir berlangganan terhadap jumlah PAD-nya ya, jumlah retribusi parkirnya. Nah sekarang mah coba kamu. Jadi objeknya ya di tadi perlangganan boleh di Bapenda, boleh di Disub. Nanti siapa kontaknya itu siapa. Kalau berbicara pajak ada di Bapenda, kalau retribusi ada di Disub. Jadi coba kamu kaji persepsi dari para pembayar parkir berlangganan dari sisi efektivitas dan kepuasan gitu aja. Misalkan ini efektivitas penerapan parkir berlangganan di jalanan umum terhadap kepuasan pelayanan parkir jalanan umum gitu. Itu pure persepsi nantinya. Tidak menggunakan data rupiah nominal, tapi berbicara persepsi. Tinggal kamu wawancaranya adalah para warga masyarakat yang membayar parkir langganan gitu. Kalau berbicara retribusi adanya pasti di sub. Kalau berbicara pajak adanya di Bapenda. Ya. Ya, Pak. Gitu ya. Ya. Oke, next siapa lagi? Pak Yusef, Pak. Pak Lupi, Pak. Yusef dulu, bentar. Ya, Pak. Oh iya, Pak. Yang Yusef kan kemarin itu kurang efektif, Pak. Jadi sekarang diperbaiki lagi judulnya. Apa? Yang kemarin udah dilihat sama Bapak, tapi kurang efektif buat judulnya. Jadi sekarang apa judulnya? Yang baru apa? Yang sekarang judulnya itu pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan kewajiban perpajakan, Pak. Oke, itu silahkan tinggal lanjutkan. Itu tinggal Pak. nanti cari respondennya ya. Oh iya Pak. Siap, baik Pak. Oke, siapa lagi? Luffy, gimana Luffy? Ya Pak, mau nanya, kemarin udah ya Pak soal bahas skripsinya Pak. Nah tadi saya dengar yang Jihan itu kan yang parkir berlangganan ya Pak. Iya. Nah iya sama saya juga cadangannya pakai yang parkir berlangganan itu, cuma nggak dimasukin ke tugasnya itu Pak. Jadi yang tugas cuma
yang PPN digital aja, tapi cadangan saya tadinya jadi mau dijadi utamain Pak. Jadinya nanti saya fokusnya ke parkir berlangganan, tapi saya di pengaruh parkir berlangganan terhadap pendapatan retribusi daerah Kabupaten Sumedang. Jadi kayak gitu Pak. Jadi nanti dibandingin rupiahnya kalau saya nggak apa-apa Pak, kalau sama-sama aja. Boleh, tapi saya sarankan yang tadi ya. Ya saran itu sesuai dengan saran yang tadi ke siapa ya? Yang jihad. Bukan, yang kedua, yang sebelumnya. Depi, Pak. Ya, Devi tuh. Oh, Oke, iya, jadi Luffy itu oke. Cuma tadi kalau Devi nggak ngambil nggak masalah. Devi gimana tuh? Nanti tinggal cari gimana Devinya. Oh, Ya. tadi sama juga emang Pak. Sama. Tadi pengaruh penerapan pakai berangan terhadap penerimaan pajak parkir atau retribusi parkir. Tapi itu saran dari saya. Devinya nggak ke sana judulnya. Oh iya Pak. Ya. Oke gitu ya, yang Luffy dan Devi silahkan lah. Nanti lihat perbedaannya apa, nanti kita bisa dilihat ya. Oke, next siapa lagi? Pak Iis. Iis Istiqomah. Iis teh mau ganti Bapak. Jadi apa? Jadi pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang itu bisa. Itu jawabannya pasti, hampir pasti ada pengaruhnya. Besar kecilnya tergantung besaran pajaknya gitu ya. Nah, kalau bisa jangan itu, cari alternatif yang lain. Kalau pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran itu? Sama, bisa itu. Oh, sama. Tadi juga ada yang PBB kan. Tadi ada juga yang PBB kan ya. Boleh. Secara penelitian boleh. Jadi boleh. Cuma nanti beda-beda pajaknya doang kan. Ada yang pajak. Kamu mau pajak apa? Restoran. Restoran. Tadi mah pajak PBB. Nanti ada pajak reklame bisa aja sih. Oke, bisa tuh yang itu. Ya. Tinggal cari respondennya aja. Ya, yang kedua itu yang pajak restoran. Pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Oh, sanksi ya, kesadaran dan sanksi pajak. Oke. Ya. Oke, next siapa lagi? Cukup? Bapak Winda, Apa Win? kalau misalkan judul yang cadangan, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tanjung Siang bisa, Pak? Bisa. Cuma itu judulnya sering ada muncul. Ya boleh sih, itu boleh. Jadi secara penelitian boleh itu. Gitu kan. Cuma tadi kalau sekecamatan boleh lah. Cuma tadi pembaruan kamu bedanya apa? Boleh. Asal ada pembeda aja. Kan di judul yang itu sudah banyak, sebelumnya juga ada. Ya asal ada pembaharuannya atau kebaruannya apa. Ya. Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, saya melanjut ke ini ya. Boleh nanti yang sharing session, pokoknya tiap pertemuan di Zoom meeting kita untuk sharing session judul boleh ya. Diajukan silahkan sebelum perkuliahan materi yang diinginkan. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang koreksi fiskal ya. Koreksi fiskal. Bentar. Nah ini mengenai menyusun laporan rekomendasi fiskal ya sebagai lampiran laporan keuangan sebagai lampiran untuk pelaporan SPT tahunan khususnya berkaitan dengan WP badan ya.
Nah ini, jadi kenapa ada laporan fiskal? Alurnya adalah konsep laporan keuangan yang dibuat secara komersil berdasarkan PSAK itu aturannya berbeda dengan konsep peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang ada di Indonesia. Sehingga setiap kali ada laporan komersil berdasarkan PSAK itu selalu akan berhadapan dengan laporan fiskalnya. Nah, ketika berhadapan dengan laporan fiskalnya tersebut, karena fiskal itu dilindungi atau dilatar belakangi undang-undang, maka pada akhirnya laporan komersil harus menyesuaikan dengan laporan fiskal. Nah, itu yang menjadi subjeknya atau menjadi filosofi latar belakangnya. Nah, adapun kaitannya dengan rekonsiliasi fiskal itu muncul ya karena tadi adanya pajak penghasilan ini yang kaitannya dengan brand profit tax ya, di mana pajak pendapatan perusahaan atau badan ya. Nah, pajak penghasilan adalah pajak dengan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Nah, ini akan berkaitan dengan tadi tax ini ketika ada income-nya, berarti kan ketika ada penghasilannya. Nah, di sini pengenaan saya flashback ke belakang juga untuk pengenaan pajak penghasilan, kan ini sudah dibahas di perpajakan 2 ya. Jadi pajak penghasilan dikenakan atas wajib pajak, ada subjek pajak dan objek pajak kan gitu ya. Subjek pajak orang pribadi badan, sedangkan objek pajak penghasilan diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Jadi wajib pajak itu terbagi subjek dan objek. Pajak penghasilan itu subjek yang bayarnya, tetapi atas apa? Objeknya atas penghasilan, gitu ya. Nah, jadi sini subjeknya ada orang pribadi atau WP badan atau BUT atau barisan umum terbagi, ya. Nah, sedangkan objeknya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Nah, kita berbicara PPh badan atau corporate, ya. Di sini nanti akan kaitannya dengan brand profit tax. Nah, di sini perhitungannya kan jelas penghasilan neto fiskal, kemudian kerugian kompensasi kerugian fiskal kalau ada, lalu dikurangi, kemudian penghasilan kena pajak. Nah, dasar penghasilan kena pajak ini lalu dikalikan dengan tarif pajaknya, maka akan muncul PPh terhutang. Ya. Sedangkan PPh terhutang ini sudah dibayar melalui kredit pajak yang dipotong atau dipungut pihak ketiga, telah dibayar sendiri, termasuk juga yang dengan P3B ya, atau kredit pajak yang dibayar oleh di luar negeri, dikurangi, nanti akan muncullah jumlah kredit pajak yang berapa, kemudian yang sudah dibayar berapa, berarti kurang atau lebih bayarnya ini. Ya. Nah ini, kalau proses akuntansinya negosiasi. Dokumen dasar, kalau akuntansi itu kan jurnal, dalam siklusnya buku besar nasabah laporan keuangan. Ini menghasilkan yang namanya laporan keuangan secara komersil, ya, berdasarkan corporate, di mana dasarnya adalah PSAK. Nah, nanti dalam koreksi fiskal nanti akan menghasilkan koreksi positif dan koreksi negatif, dan nanti akan muncullah laba rugi fiskal yang nanti akan menjadi dasar pengenaan pajak penghasilannya. Jadi penghasilan kena pajaknya berdasarkan fiskal. Nah, berdasarkan fiskal itu berarti sudah berdasarkan kaidah-kaidah hukum fiskal, yaitu perpajakan dan akuntansi. Nah, kalau di sini di laporan keuangan akuntansi komersil itu belum tentu sama dengan fiskal, karena ada beberapa hal yang berbeda aturannya, khususnya dalam pengakuan pendapatan maupun pengakuan beban, ya. Karena fiskal nanti juga akan berkaitan dengan penghasilan dan beban itu sendiri. Nah, hasil dari sebuah laporan rekonsiliasi fiskal akan menghasilkan laba rugi fiskal yang nantinya dalam koreksi fiskalnya ini ada yang disebut koreksi positif dan ada koreksi negatif. Koreksi positif itu artinya bahwa hasilnya akan menambah pajak penghasilan. Sedangkan koreksi negatif itu hasilnya akan mengurangi besaran pajak penghasilan, ya. Nah, klasifikasi penghasilan udah jelas,
Ada pasal 4 ayat 1, 2, dan 3. Penghasilan yang dikenakan pajak dalam SPT yang dikenakan final dan bukan objek pajak, jelas. Anda tinggal baca lagi. Nah, ini penghasilan definisinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH ya tahun 2008. Nah, ini contohnya sudah saya bahas ini ya, contoh-contoh penghasilan. Nah, ini yang dikenakan atau di final atau dipotong secara final ada bunga tabungan, penjualan di bursa, hadiah, jasa konstruksi, sewa tanah, revaluasi, pengalihan hak, bunga deposito, obligasi, diskonto, transaksi kontrak berjangka, dan diskontol SBI atau SAN, surat utang negara ya. Nah, ini juga bukan objek pajak, hibah, bantuan, itu sifatnya bukan objek pajak. Nah, klasifikasi biaya. Nah, klasifikasi beban atau biaya itu ada di pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 yang berkaitan dengan deductible dan non-deductible. Nah, nanti kaitannya dengan ini, khususnya dalam penentuan biaya tersebut ya. Ini ada di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 ya. Pasal 6 ini kaitannya dengan beban-beban yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan korporat ya. Sedangkan pasal 9 adalah beban-beban yang tidak boleh dikurangkan atau tidak diakui di fiskal. Bisa saja ini yang ini ya. Bisa saja di laporan akuntansi komersil ini bisa menjadi beban dan pada realnya jadi beban, tetapi tidak bisa diakui di fiskal. Ya, makanya di sini adalah non-deductible expense. Jadi yang tidak boleh menjadi pengurang. Nah, ini yang pasal 6 dulu ya, yang boleh dikurangkan. Nah, yang boleh dikurangkan adalah biaya-biaya untuk 3M. Apa 3M itu? Adalah biaya-biaya untuk memperoleh, memelihara, dan satu lagi itu 3M itu memperoleh, memelihara, dan menghasilkan pendapatan, maka itu diperbolehkan. Contoh, biaya bahan baku, administrasi, premium asuransi, biaya perjalanan, pajak kecuali PPH, biaya pengolahan limbah, biaya promosi. Ini yang sifatnya pekerjaan memperoleh penghasilan, memelihara, dan satu lagi tuh produksi penghasilan. Penyusutan kaitan dengan 3M, iuran kepada dana pensiun dan tenaga akan merupakan kerugian statistikus, biaya penelitian pengembangan, beasiswa, magang, pelatihan, piutang yang tidak tertagih, sumbangan yang dengan syarat tertentu. Nah, sedangkan yang non-deductible adalah biaya yang memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dibolehkan, dikeluarkan untuk penghasilan yang bukan objek pajak tidak boleh, kerugian yang di luar negeri juga tidak bisa, kerugian penyusutan aktifat tidak digunakan untuk usaha tidak bisa, PPh yang ditanggung pemberi kerja tidak bisa, pajak masukan yang terkait dengan pengeluaran yang bukan fiskal, ya. Kemudian pengeluaran sebagaimana dicantum dalam pasal 9 ayat 1, biaya tidak dipenuhi syarat dalam pasal ayat 6 ayat 1, ya. Pengeluaran sebagai cantum dalam pasal ayat 1, pembagian laba yang bukan biaya fiskal ya. Pembagian laba dengan dalam bentuk apapun, biaya yang diperbankan kepentingan pribadi, pembentukan penumpukan cadangan, premi asuransi, penggantian imbalan semua dalam pekerjaan jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dimasukkan, jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan pada pengawas, pemegang saham, hibah bantuan, pajak penghasilan, biaya yang dibayarkan keluarga untuk kepentingan pribadi WP, gaji yang dibayarkan pada anggota persekutuan, pelaksanaan administrasi atau pidana berkaitan pelaksanaan undang-undang perpajakan. Nah, ini tarifnya dulu dan sekarang ya. Lapisan omsetnya 4,8 miliar, 4,50 miliar. Nah, ini yang disebut dengan mikro, usaha kecil menengah. Ini dia perusahaan besar. Ya. Jadi mikro pasal 31 ayat E,
31E, 31E, sedangkan ini 12,5%. Tapi sekarang semua total ya udah dimasukkan ini ya. Iya, 12,5% dan 12,5%. Ada keringanan kalau nggak salah untuk UMKM ya, yang mikro itu tidak lagi 25%, tapi ada yang 0,1% ya kalau nggak salah. Kemarin 0,5%, sekarang 0,1%. Kalau untuk mikro ya. Nah untuk brand profit tax ini ya 25%. Pasal 17 ayat 1 huruf B ya. Jadi menengah ke atas udah pasti 25%. Ini untuk tarif penyesuaian fiskal. Jadi untuk metode depresiasi ya, yang diakui oleh fiskal itu hanya dua ya. Satu adalah saldo menurun dan yang kedua adalah garis lurus. Nah ini dalam fiskal penentuan kelompok hartanya ada 4. Kelompok 1, 2, dan 3, dan 4. Dan persentasenya sudah ditentukan 25%, 12, 6,25. Jadi nanti Anda memilah mana yang kelompok hartanya masuk kelompok 1, berarti kan yang masa manfaatnya sampai 4 tahun. Kelompok 4 sampai 20 tahun, nanti dipilah-pilah. Nah ini nanti lapisan tarif depresiasinya atau penyusutannya. Kemudian yang bangunan permanen dan non permanen. Permanen yang 20 tahun masa manfaatnya dan 5% tarifnya, sedangkan tidak permanen 10 tahun dan 10% untuk tarifnya dan tidak menggunakan saldo menurun, hanya garis lurus saja. Berarti yang kelompok 1, 2, 3, 4 ini adalah bukan bangunan ya. Non-building. Nah kalau yang 2 ini khusus building, ada yang permanen dan non-permanen. Nah, kompensasi kerugian hanya dapat diperuntukkan untuk WPOP yang menggunakan pembukuan dan WP badan. Jadi artinya, kalau Anda ingin mendapatkan kompensasi penggunaan atau kerugian dalam usaha Anda dalam mengurangi beban pajak, itu kalau WPOP-nya menggunakan asas pembukuan seperti yang dulu pernah saya bahas sebelumnya, antara pembukuan dan pencatatan versus pencatatan ya. Apa bedanya? Jadi kalau Anda mau kompensasi kerugian, maka ya tadi WPOP harus melaksanakan pembukuan dan WP badan sudah pasti wajib ya. Maka boleh melakukan kompensasi kerugian. WP yang menggunakan pencatatan norma penghitungan penghasilan tidak mendapat fasilitas kompensasi kerugian. Ingat ya. Ini kaitannya dengan dulu pernah bahas tentang pencatatan versus pembukuan. Nah, jika penghasilan bruto setelah dikurangi dengan penghasilan yang diperkenakan didapat kerugian fiskal, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya selama 5 tahun berturut-turut. Jadi 5 tahun ya masa kompensasinya. Dan berturut-turut ya, tidak berturut. Jadi harus berturut-turut. Nah, ini untuk penghitungan kompensasi ya. Jadi ada laba, rugi 300 dan ini boleh dikompensasikan. Selama tahun berapa? Kita lihat. Jadi ini kan ruginya di 2013. Jadi kerugiannya boleh tahun 2014, 2015, 16, ya. Jadi sampai 2016. Enggak, sampai kalau kerugiannya di mana tadi? Kerugiannya di mana? Oh ini ya. 2013, berarti kan 13, 14, 15, 16, sampai dengan 17. Oh ini ya, oh ini maaf, kerugi fiskalnya di 2011 ya 1,2 miliar. Jadi boleh dikompensasikan dari mulai 2012, sisa rugi 1 miliar,
200, berarti kan masih nihil. 2013 boleh nihil juga. 1 miliar. 2014 nihil. 2015 sisanya 1 miliar masih kompensasikan 900 dan 2018 800 ini dengan 1. Jadi hanya sampai dengan 2016, 5 tahun ya berurutannya. Ya, catatan sisa rugi 2011 sebesar 100.000 di tahun 2016 ini 100 juta di 2016 ini masih tersiap pada akhir tahun, tidak boleh lagi dikompensasikan untuk tahun 2017. Sedangkan yang rugi 2013 300 hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Jadi tidak bisa dua-duanya ya. Ini karena jangka waktu 5 tahun akan berakhir mulainya 2014 dan berakhir 2018. Nah, seperti itu untuk kompensasi kerugian. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Nah, ini rekonsiliasi fiskal. Inilah koreksi fiskal menurut akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus. Pada prinsipnya, koreksi fiskal tidak mengubah besaran saldo pada rekening nominal atau rekening pada neraca. Jadi, kalau koreksi fiskal ini tidak mesti harus dibuatkan jurnal koreksi lagi, jurnal khusus dalam siklus akuntansi ya, karena pada intinya tidak merubah ya akun nominal maupun akun real. Ya, jurisdiksi tadi kan ada koreksi fiskal, ada koreksi fiskal positif, ada yang negatif. Jadi persepsi positif negatif itu dari ini ya, dari fiskus. Jadi kalau positif menambah pajaknya, kalau negatif mengurangi pajak. Gitu ya. Nah ini positif ada penambahan pendapatan. Jadi koreksi fiskal positif itu adalah pendapatan-pendapatan yang belum diakui pada periode bersangkutan harus diakui. Sedangkan yang pengurang beban adalah beban yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Nah ini ya yang tadi 3M itu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pendapatan. Jadi 3M itu tadilah mendapatkan, menagih, dan memelihara ya. Memperoleh dan menagihnya. Kemudian beban yang tidak diperlukan sebagai pengurangan penghasilan, beban yang tidak terlalu besar, beban yang didapat dari penghasilan BOP, kemudian beban yang didapat dari penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Sedangkan koreksi negatif adalah pengurang pendapatan yang sudah dikenakan misalkan final, kemudian penambah beban yang diakui oleh komersil terlalu kecil. Nah ini ya. Oke, sampai sini. Silakan ada pertanyaan dulu nggak? Nanti kita bahas lagi mengenai bagaimana cara menghitung atau membuat laporan koreksi fiskal ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk hari ini. Ya. Nanti kita lanjut lagi untuk koreksi fiskal ini di minggu yang akan datang. Intinya nanti Anda bisa membuat rekomendasi fiskal dan menentukan berapa besaran PKP atau pajak yang terhutang oleh korporat atau badan. Oke, sekian aja untuk hari ini, dan seperti biasa untuk daftar hadir nanti di YouTube ya, saya share linknya. Oke, sekian aja. Ada pertanyaan dulu nggak? Mau nggak? Silakan. Tidak ada? Belum ada, Pak. Ada, Oke, Pak. ada, Pak. Terima kasih. Ya, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.